Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Azwar Buton. Di video hari ini kita sudah sampai di bagian 8 dari materi belajar Android dari nol. Di materi 7 kemarin kita membahas mengenai activity. Sekarang kita buka dulu Android Studio, kemudian kita buat project baru. Oke. Kemudian kita, karena materi ini kita bahas mengenai list view, jadi list view itu sangat penting, sangat sering digunakan ketika kita menggunakan Android Studio membuat aplikasi Android. Contohnya seperti kita melihat sebuah situs berita di aplikasi Android. Di situ ada list yang menampilkan berita dengan struktur yang sama, tetapi datanya berbeda. Contohnya kayak gambarnya, mungkin judul berita berbeda. Oke. Sekarang kita beri namanya list view. Oke. Kemudian finish. Sambil menunggu projectnya selesai dibuat, kalau teman-teman merasa laptopnya atau komputernya agak sedikit lambat, saya punya solusi. Kalau bisa teman-teman gantikan harddisk teman-teman menjadi SSD biar lebih kencang. Kalau teman-teman ingin berminat mengupgrade, saya punya tokonya. Saya punya jualan di Tokopedia, nama toko saya Azwar Halimu. Di sini saya ada banyak produk, ada RAM dan SSD. Untuk SSD-nya saya merek Vigen. Saya melakukan gandengan langsung dengan Sagu jual langsung dan KD-nya biar sekalian ongkos kirim. Oke. Kemudian nanti teman-teman kalau berminat silakan buka saja toko saya di Tokopedia Azwar Halimu. Kemudian kita lanjutkan tutornya list view. Oke. Jadi list view itu sebuah list, sama artinya list ya, atau daftar untuk menampilkan data secara berurutan. Oke. Contohnya seperti ini, kita ingin buat sebuah list view. Saya ganti dulu constraint layout jadi linear layout. Kemudian untuk orientasinya saya ganti jadi orientasinya sih maksud saya. Orientasinya adalah vertikal. Oke. Kemudian saya buka list view. Match parent, wrap match parent juga. Oke. Kemudian saya tutup dulu, saya beri ID-nya yaitu misal list view. Oke. Di sini sudah ada. Ini harusnya list view ya. Kayak gini. Oke, di sini sudah ada listnya. Contoh listnya seperti ini, dia menurun. Oke, sekarang saya akan mencoba menampilkan beberapa data ke dalam list ini. Kita gunakan array. Misal saya buat array, jadi cara buat array itu ada beberapa macam kalau di Android Studio atau di Java. Ini cara pertama, misal kita buat variabel nama string. Ini array, jadi array itu ada sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu data. Oke. Ini untuk array ya, array ini kodenya array. Kemudian nama variabelnya misal nama. Misal di dalam nama ini ada beberapa data ini. Ada nama saya Azwar, kemudian ada nama kedua misal Hasrafil, kemudian mungkin ada Desi Septiani, oke, dan yang terakhir mungkin adalah Fazril. Oke, ini kurang lebih. Ini adalah array. Oke, dan ini array yang kedua misalnya. Cara yang kedua, kita buat dulu pertama namanya list array. Array list ini tipenya string. Oke. Kemudian nama arraynya misal list ya, atau data nama misalnya, karena tidak boleh sama. Oke, kayak gini. Kemudian kita deklarasikan arraynya di bawah. Saya buat fungsi baru biar lebih bersih. Ini ya cara kedua ya, sambungan cara kedua. Kemudian saya buat fungsi baru void misal data kayak gini ya. Oke, kayak gini. Kemudian saya buat data nama tadi new array list. Oke.
kurang tipenya string kayak gini ya, atau boleh juga dikosongkan. Kemudian data, kita tambah datanya. Add-nya yaitu namanya siapa, misal tadi kita ikut saja ke sini, ada Azwar, oke, ada Hasrafil, ada Desi Septiani, dan ada Azwar, apa, Fazri maksud saya. Sorry. Kemudian kita deklarasikan lagi tadi list view-nya, list view, oke. Kemudian list view, fin view by ID, RID-nya ada list view, oke. Kemudian kita gunakan dulu array yang pertama ya, cara yang pertama ini diabaikan. Adapter, array adapter kayak gini, array adapter. Adapter kita beri nama, jadi kita kirim si array tadi ke adapter. Kemudian new array adapter ini. Kemudian konteksnya dulu, get application context. Kemudian resource-nya itu adalah, di sini sudah ada sebuah layout yang memang sudah disediakan oleh Android Studio secara default. Tinggal kita gunakan, cara panggilnya itu Android. Kemudian layout, R. Kemudian layout. Kemudian ini simple list item 1. Kemudian apa nama itemnya ini? Saya deklarasikan dulu di sini, ini data. Langsung saya panggil saja ini nama arraynya, nama. Oke, kayak gini. Kemudian list view, set adapter. Adapternya itu adapter. Oke. Sekarang kita coba running atau jalankan. Saya buka dulu visor saya. Saya view dan saya sorry ya, HP saya rotated. Saya matikan dulu rotasinya. Oke. Di sini sudah ada data yang tadi ini nama. Ada Azwar, Hasrafil, dan Desi Septiani. Sekarang kita tampilkan data dari si array ini. Ini kita ganti saja, misal Azwar Halimu nama saya, atau Azwar Buton, Hasrafil Desti misal. Oke, Hasrafil D dan lain-lain ini. Oke. Kita tampilkan lagi data array yang cara kedua seperti ini. Ini ya. Cara kedua seperti ini ke dalam adapter. Sama saja, tinggal yang tadi ini nama kita ganti jadi list ya. Kita deklarasikan dulu ini data di sini. Data kita panggil dulu ya, data, fungsi data. Artinya dia sama saja seperti kita melakukan copy ke sini. Oke. Cuma ini agak sedikit kotor, jadi kita hapus saja, kita panggil saja data. Oke, biar kodenya lebih bersih ya. Oke. Kemudian kita panggil lagi arraynya tadi, arraynya itu namanya ini data nama. Oke, sama saja, tinggal kita running. Saya coba, sudah muncul ya, sama. Oke. Hasilnya sama, tapi di sini ada beberapa penggunaan. Kapan si array ini kita gunakan dan kapan si array yang cara kedua kita gunakan. Array yang pertama kita gunakan ketika kita hanya mencetak sebuah single string kayak gini. Oke, ini digunakan, boleh kita gunakan biar lebih simple. Kapan array kedua kita gunakan? Array kedua kita gunakan ketika kita ingin melakukan hal sesuatu secara berulang-ulang. Oke, contohnya kayak begini. Kalau di database mungkin kita hanya melakukan pengulangan database, tapi ini kita contoh kayak gini ya. Kita gunakan perulangan for integer i sama dengan 0 misalnya. Kemudian ini untuk perulangannya i lebih besar dari misal 20. Jadi dia akan mengulang nama Azwar sebanyak 20 kali dan i tambah-tambah. Oke, kayak gini contohnya. Kemudian kita buka kurung kerawal dan ini saya tutup kurung kerawal di bawah. Oke, kayak gini. Nanti dia akan ngulang data Azwar ini secara berulang-ulang. Saya tambahkan dulu nomornya di sini karena ini tipenya string. Oke, jadi kita convert dulu ke string integer value format ini value of i. Oke, kemudian saya spasi. Saya jalankan ya, saya coba jalankan.
Ini cara yang kedua ya. Oke, dia akan tampilkan data sebanyak ini 20 kali, 19 kali ya, karena kayak gini. Karena dimulai dari 0, kecuali saya tambahkan di sini 1, dia akan muncul dari angka 1 sampai 19. Oke, kayak gini. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana caranya ketika saya ingin, ini kan hanya satu data ya, satu list, satu data. Saya ingin menampilkan beberapa data dalam satu buah list array. Contohnya kayak gini. Di sini ada nama, kemudian di bawah ada alamat. Oke, satu list ya, sama semuanya. Caranya itu kita gunakan cara yang bisa juga seperti ini. Contohnya seperti gini. Saya hapus ya nama, atau saya ganti jadi data ya. Saya hapus. Ini ada array, kemudian kita buka lagi array baru. Ada yang data yang pertama yaitu namanya, misal Azwar. Data yang kedua yaitu adalah alamat. Oke. Seharusnya ini dikasih kayak gini ya. Oke, kayak gini karena arraynya dua tipe. Kemudian yang kedua alamatnya, ini yang pertama alamatnya misal Jalan Pahlawan. Saya coba dulu ya, saya lupa soalnya sudah lama saya tidak menggunakan Android Studio. Kemudian nama kedua misal Desi. Alamatnya misal Kota Bau-Bau. Oke. Tinggal kita tambahkan saja di sini datanya. Sorry, ini tidak benar, salah. Kita sampai dulu ke sini untuk cara kedua. Sekarang kita lanjut tadi cara yang seperti ini. Di dalam satu list ada beberapa data. Jadi caranya kita melakukan custom adapter. Ini agak sedikit rumit. Saya cek waktunya kira-kira. Oke, masih ada. Kira-kira 10 menit kita buat. Kita buat dulu aktif. Saya buat saja dulu project baru ya. Saya keluarin saya project ini biar tidak terlalu membingungkan. Oke. Saya keluarin, kemudian saya terminate. Saya new project. Jadi untuk seperti itu menggunakan satu list terdapat beberapa data, kita gunakan namanya custom list. Oke, kayak gini. Jadi saya beri nama custom list ya, list view. Oke. Saya konekkan ulang, oke. Di sini seperti tadi kita buat list view. Kita hapus saja tadi ini. Kemudian ini si constraint ini kita ganti jadi linear layout. Sorry, linear ya, bukan list view. Kemudian orientasinya adalah vertikal, dan seperti tadi kita buat list view. Match parent dan ID-nya yaitu list view. Oke. Kemudian kita buat dulu array-nya. Tadi kan array cuma satu data, nama, kemudian misal nama saya langsung Azwar, Asrafil, kan datanya kan seperti itu. Kita buat dulu satu buah array. Namanya objek kita buat ya. Jadi objek ini bentuknya array, kita buat kelas baru. Misal namanya data siswa. Oke, kayak gini. Ini hasilnya array. Kemudian kita buat dulu variabelnya stringnya misal nama dan alamat kayak gini. Namanya kosong, alamat juga kosong biar tidak terjadi null pointer. Kemudian saya buat konstruktornya, saya panggil lagi data siswa, ini namanya konstruktor. Oke. Kemudian saya pasangkan string yang pertama adalah misal set nama ini. Kemudian string yang kedua adalah set alamat. Kalau teman-teman mau gunakan nama variabel yang sama seperti ini boleh, tidak masalah. Kemudian kita deklarasikan this, ini karena ini fungsi kelas baru. This nama ini sama dengan set nama. Begitu juga dengan alamat, set alamat. Oke, gini ya. Kemudian kita kirim datanya, kita buat objeknya. Tekan saya Ctrl O. Generate ini klik kanan di yang kursor yang kosong ini, kemudian generate. Dan kita pasang getter. Ctrl A dan oke, sudah ada publiknya. Nanti
kita akan menggunakan si kelas ini, fungsi ini. Kita kirim data dari main activity ke sini, disimpan ke sini. Kemudian nama ini dideklarasikan kayak ini ya. Jadi nanti yang dipanggil adalah fungsi yang ini. Fungsi ini get nama dan get alamat. Oke, sudah selesai untuk arraynya. Ini array ya, objek arraynya. Sekarang kita buat custom adapternya. Tadi yang sebelumnya ada kita tidak custom, sekarang kita custom. Bisa kita buat fungsi di sini atau kita buat fungsi baru. Saya buat fungsi baru ya. Sebelumnya saya buat dulu. Ini adalah list view kan, list view. Saya ingin menginspek sebuah layout di dalam masing-masing list view ini. Jadi yang kita buat dulu pertama list view-nya. Oke, kita buat klik kanan di layout, kemudian new. Oke, ini klik kanan di resource, layout, dan new. Kemudian ini layout resource file. Kita beri nama misal list item. Tipenya constraint saja, kemudian kita oke. Ini sudah ada di sini. Kemudian kita buat text view untuk menampilkan nama dan alamatnya. Nama, match parent, wrap content. ID-nya yaitu adalah nama. Kita copy lagi. Yang kedua adalah alamat. Jadi nanti di sini akan dua buah list ini akan tampil data yang kita kirim dari array tadi ya. Kayak gini. Saya eksekusi dulu. Misal saya ganti dulu ya. Teksnya jadi nama biar ketahuan. Teksnya yang ini juga jadi alamat. Atau kita kasih kayak gini. Nama boleh ya, atau gini alamat. Kita tarik karena dia ada dua yang saling berseberangan. Kemudian kita kaitkan di sini karena dia constraint. Kemudian yang alamat ini kita kaitkan ke nama. Tadi. Sudah ada ya, sudah terkait. Kayak gini. Nanti kita beri sedikit padding biar agak sedikit ke dalam, 20 dp. Nanti yang list ini akan ditampilkan ke dalam setiap list, list ini. Sudah ada listnya. Sekarang kita buat custom adapternya. Saya buat di sini kelas misal namanya adapter. Kemudian saya extendnya itu base adapter. Jadi base adapter ini adalah sebuah kelas yang dapat memanipulasi widget seperti list view tadi. Dia memang kelas khusus. Kemudian kita buat dulu konstrukturnya. Untuk konstruktur sama tadi adapter. Kita deklarasikan dulu layoutnya. Yang pertama ada layout inflator. Layout inflator. Kemudian ada konteks. Dan tadi kita buat list array listnya itu tipenya itu data siswa. Ini diambil dari data siswa, tipe datanya. Kemudian namanya misal list atau list data. Kemudian kita buat konstruktor adapter dan parameter pertama yaitu layout konteks. Array list diambil dari data siswa. Kita sebut saja list atau model, boleh model ya. Ini model. Kemudian kita deklarasikan setiap adapternya ini. This konteks sama dengan konteks. Kemudian inflator. This inflator sama dengan konteks. Inflator sama dengan layout inflator from context. Kemudian this model sama dengan model ini ya. Sama seperti tadi. Kemudian masih error. Kenapa ada error? Karena belum ada implementasi metodenya. Jadi caranya kita tekan di sini, arahkan kursor ke yang error ini, kemudian alt enter, implement method, kemudian al. Jadi sudah ada implementasi metodenya.
Kemudian ini get count, berapa jumlah data arraynya nanti yang dikirim. Caranya hanya model size. Kemudian ini positionnya model get index ya. Ini kita ganti jadi index boleh atau i. Oke, kemudian ini get item id return saja i. Biasanya ini adalah kalau teman-teman mungkin namanya position kayak gini. Tulis saya position. Oke. Kemudian inflatornya kita buat dulu view-nya, view. Oke, view ya, view 1 misal. Yang pertama itu adalah inflator. Oke. Lihat inflator. Inflate. Yang di inflate adalah air layout. Ini list item yang kita buat, list item. Kemudian view grupnya dan false. Oke. Kemudian kita return view 1 biar kita beli nilai balik. Oke, kayak gini. Kemudian kita deklarasikan yang pertama tadi kita deklarasikan ada text view. Memang agak panjang, tapi teman-teman harus bisa karena ini sangat penting. Ada pertama tadi ada nama. Ini ya text view yang ini ya, yang di list item. Ada nama dan alamat. Nama, alamat. Oke, kemudian kita deklarasikan di sini nama. Karena kita gunakan inflator, maka kita view dulu, view 1. Kemudian view by id, id adalah nama. Oke. Kemudian sama alamat, view 1 dulu. Kemudian view by id, id alamat. Oke. Kemudian kita set text, nama, set text. Kita ambil dari data siswa. Kita ambil dari data siswa adalah model. Model. Kemudian get index, indeksnya yaitu yang ini. Seharusnya ini namanya index ya. Kita ganti namanya biar lebih mudah. Index. Kemudian get nama, oke. Kemudian kita buat lagi alamat. Set text, model, get index, get alamat. Oke, ini sudah siap. Sekarang tinggal kita deklarasikan arraynya di sini. Kita buka dulu tadi list array. Array list. Array list kayak gini. Atau list array. Sorry, bukan array list ya. Ini arraynya kita sudah buat. List array. Array list ya kayak gini. List array. Apa ya? Saya lupa teman-teman ya. Array list array adalah list ya, harusnya list. Kayak list kayak gini, list. Kemudian dia data siswa. Kemudian kita beri nama list. Oke. Kemudian si list tadi ini kita buat lagi fungsi void. Void adalah tambah data. Oke, kemudian new list new new data siswa kayak gini. New array list. Oke. Kemudian list add-nya itu new data siswa. Di dalam ada ini ada namanya. Oke, sudah ada parameternya yang kita buat. Ada dua. Misal yang nama pertama kita isi adalah misal Azwar, alamatnya adalah misal Jalan Pahlawan, Kota Bau-Bau. Data yang kedua misal ada Hasrafil, alamatnya misal Batulo. Oke, kurang lebih dua data saja dan teman-teman tambahkan sendiri. Sekarang kita buat list view-nya. List view tadi, list view. Kemudian tambah data. Oke, kita deklarasikan. Kemudian list view, view by id, id adalah list view. Kemudian kita buat adapternya.
sorry, list view bukan list. Adapter, jadi adapternya itu yang kita buat adalah ini tadi, adapter new adapter. Ini ada konstruktor yang kita buat tadi ada konteks dan model. Konteksnya yaitu adalah get application context. Untuk modelnya itu model ini, sorry bukan model ya, list. Oke, kayak gini. Seharusnya ini array list kayak gini, sorry array list yang maksud saya, kan di tipenya array list. Oke, kemudian list view, set adapter. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, sudah muncul. Di sini ada Azwar, di sini ada Hasrafil. Oke, jadi dia caranya sangat mudah. Buat teman-teman tambah lagi, jadi cara kerjanya itu yang pertama, tadi si list array ini mendeklarasikan data, ini datanya, tapi objeknya diambil dari objek yang kita buat di sini. Oke, jadi dikirim dulu ke nama tadi, set nama, kemudian nama ini mengirim ke get ini sama dengan get nama dan get alamat. Nanti di adapter akan dikirim datanya menggunakan ini tadi, get, diambil datanya get nama dan lain-lain, kurang lebih seperti gitu. Jadi untuk video hari ini kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman tinggal kembangkan lagi. Sorry, satu lagi. Untuk mendapatkan misal datanya, data yang kayak gini, list view, set on item adapter, new on adapter view kayak gini. Untuk mendapatkan datanya bisa kita tampilkan tos get application context, sorry, market text, get application context. Datanya kita tampilkan, pertama kita buka model. Oke, sorry, model kayak gini, sorry, list, sorry, data siswa. Sorry, data siswa, adapter maksudnya, adapter. Kemudian ini adapter view, kemudian get, sorry tadi harusnya ini adapter. Kemudian get, sorry bukan adapter, yang di get itu adalah listnya, get indeksnya itu i, kemudian misal kita dapatkan alamat, oke, get nama kayak gini, kemudian tos dan long. Saya coba jalankan. Klik, oke, dia dapat Azwar, Hasrafil. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk tutor hari ini. Nanti kalau teman-teman ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan, dan teman-teman harus wajib menguasai mengenai adapter seperti list ini, custom list view ini harus wajib. Nanti ketika kita menggunakan database, sama tadi kita hanya lakukan perulangan di sini. Datanya database ditampilkan perulangan, nanti datanya dikirim lewat ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini dulu yang saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika teman-teman merasa video yang sangat bermanfaat, silahkan bagikan ke channel teman-teman, ke sosial media teman-teman maksud saya. Kemudian jika jangan lupa subscribe, jangan lupa juga ikuti Instagram saya @arzwarbuton dan Instagram official kami @alexbuton_official. Dan sampai berjumpa lagi di tutor selanjutnya. Kalau teman-teman ingin mengupgrade SSD atau ingin mengganti harddisk teman-teman biar lebih kencang dengan SSD, saya punya toko juga di Tokopedia, nama toko saya Azwar Halimu. Nanti dilihat saja barang-barangnya, masih banyak tapi saya belum sempat upload.
ada ini bla 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 dan lain-lain, ada SSD, ada RAM. Oke. Nah, akhir kata sampai berjumpa lagi dan bye bye.